Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Dalam video kali ini saya akan memberikan tips dan juga motivasi membantu mahasiswa Indonesia agar skripsinya langgeng. Nah, seperti pernikahan saja ya, ada kata langgengnya. Dan video ini akan saya beri judul Ciri Mahasiswa Skripsinya Langgeng. Nah, tugas akhir itu beragam mahasiswa ya. Banyak sekali mahasiswa yang mempunyai trik tips sendiri untuk menyelesaikan skripsinya, menyelesaikan studinya. Ada yang langgeng, ada juga yang setengah langgeng, ada juga yang tersendat-sendat. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membantu Anda. Ada beberapa hal yang semestinya kita perhatikan ketika menginginkan perjalanan skripsi kita ini langgeng. Ini juga bisa ke tesis dan juga disertasi ya. Yang pertama adalah menetapkan judul berdasarkan masalah atau berdasarkan fenomena. Ini sering sekali saya ungkapkan ya, bahwasanya ketika kita mencari apa yang mau kita bahas atau menetapkan judul itu berdasarkan fenomena, berdasarkan masalah yang kita lihat di lokasi tempat yang akan kita teliti itu, atau objek kajian daripada penelitian kita. Kalau sudah berdasarkan masalah atau fenomena, maka judul daripada penelitian kita itu sangat mudah untuk kita uraikan satu persatu. Walaupun nanti di sana ada kendala, tetapi dengan pemahaman kita terhadap judul itu, maka kendala itu akan bisa kita atasi sendiri. Kenapa? Karena kita sudah memahami. Kemudian yang kedua, ciri mahasiswa skripsinya langgeng, tugas akhirnya langgeng. Sebelum menulis proposal, data sudah didapat ya. Sebelum menulis proposal, data sudah didapat. Artinya dia sudah melakukan mini research, dia sudah melakukan penelitian kecil. Nah, berapa persen Pak jumlahnya agar skripsinya langgeng itu? Saya pikir ya sekitar 50%. Nah, jadi ketika kita belum lagi proposal, sudah terbayang sama kita, oh ini yang akan kita teliti. Kita turun ke lapangan, kita cari bahan daripada penelitian kita itu sebanyak 50%. Kalau sudah 50%, ini sangat mudah sekali untuk diselesaikan. Maka langgenglah nih skripsi Anda. Langgeng tesisnya, langgeng disertasinya. Kemudian yang ketiga adalah membaca beberapa kajian terdahulu. Nah, berbeda dengan orang hanya sekilas ya, sekilas membaca kajian terdahulu dengan orang yang membaca benar-benar kajian terdahulunya. Nah, bagi mahasiswa yang mau tugas akhirnya skripsinya langgeng, sebaiknya baca terlebih dahulu kajian terdahulu itu. Bukan hanya sekedar abstraknya saja. Mana bagian-bagian penting menurut kita yang memberikan inspirasi penulisan kepada kita itu dibaca. Nah ya, saya katakan tadi inspirasi. Membaca itu bisa menumbuhkan inspirasi kita. Artinya bisa terjadi percepatan di sana. Kalau kita hanya berpikir 2 langkah, tetapi ketika kita sudah membaca kajian terdahulu penelitian orang lain, itu bisa berlari berlangkah-langkah. Nah ya. Kemudian yang keempat adalah mengenal pasti sumber datanya apa. Tadi di poin yang kedua saya mengatakan 50% ya. 50% kita memiliki data sebelum menulis proposal. Nah, sekarang kita mengenal pasti sumber datanya apa. Dipastikan poin kedua itu kita sudah benar ya. Kita sudah benar, sudah akurat untuk mencari data. Apa sumber data kita? Melalui wawancarakah atau kita mengamati sajakah, lantas kita sebarkan kuesioner seperti kuantitatif atau bagaimana? Ini kita harus mengenal pasti ya, mengenal pasti cara kerjanya.
Jangan sampai data yang kita dapati 50% itu tapi kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Mau diapakan data ini kita juga nggak tahu. Makanya di sana juga akan terjadi ketidaklanggengan daripada skripsi ini. Nah, biasanya kalau mahasiswa yang telah melakukan poin yang kedua tadi, dia mengumpulkan data sebanyak 50%, saya pikir untuk poin yang keempat dia sudah mempunyai persiapan, ya. Kalau belum lagi juga mempunyai persiapan, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat nah untuk bertobat, ya. Jadi poin yang keempat ini seiring dengan penulisan proposal pengerjaan itu, maka dikenal pasti terlebih dahulu sumber datanya apa. Dan pesan saya, kalaulah memang Anda merasa data yang telah saya cari ini tidak sesuai dengan pembahasan saya, ya, itu perasaan Anda ketika itu. Saran saya, jangan Anda delete, jangan Anda buang, jangan Anda hapus data itu, simpan saja. Mana tahu nanti ketika Anda menguraikan satu permasalahan, Anda memerlukan data itu. Kemudian yang kelima, menulis konsisten. Nah, ini yang agak sulit, ya. Bukan agak sulit, tapi memang sulit dilakukan oleh mahasiswa. Jangankan mahasiswa, dosen pun sangat sulit untuk melakukan konsisten ini. Jadi ketika kita mulai untuk menulis, mulai untuk melakukan penelitian, jangan pernah kita itu menghentikan pekerjaan itu hanya dikarenakan tidak mood, atau dikarenakan tidak mendapatkan data, atau merencanakan long time, ya, merencanakan waktu yang panjang untuk turun kembali atau menulis kembali. Jangan, intinya jangan ditunda-tunda. Nah, kalau Anda sudah mulai mau menunda pekerjaan, meskipun Anda telah mendapati banyak data, ya, telah Anda mendapati banyak informasi, ini juga akan menyebabkan skripsi Anda itu tidak langgeng, bahkan macet sama sekali, ya. Bukan macet merayap, tapi macet total. Nah, jadi saya sarankan untuk konsisten. Kalau Anda sudah bisa konsisten dan didukung oleh 4 poin yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, insya Allah skripsi Anda akan berjalan dengan langgeng. Dan mudah-mudahan pernikahan Anda nanti juga pernikahan yang langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, dan saya ucapkan banyak terima kasih telah berkunjung ke channel Salam Cerdas ini, dan doa saya Anda sukses dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.